Bantal dengan teknologi khusus di kereta cepat Wush dicuri. Pelaku pencurian sudah terdeteksi dari 44 CCTV yang berada di dalam kereta dan kini dalam proses pencarian. PT KCIC menyatakan ada penumpang yang mencuri bantal canggih pada kursi kereta cepat Wush pada Juli 2024. Bantal terikat pada bagian atas kursi kereta cepat berfungsi sebagai penyangga kepala saat penumpang duduk. Bantal memiliki dua warna, ada yang berwarna coklat dan biru sesuai kursi penumpang. Bantal didesain dengan spesifikasi khusus, memiliki teknologi tinggi, tahan api, dan dibuat untuk kenyamanan penumpang. Pelaku pencurian pun sudah terdeteksi dari 44 kamera pengawas yang berada dalam kereta. Dari kamera pengawas terdapat oknum penumpang yang sengaja melepas bantal dan mengambil bantal tersebut. Bantal pada kereta Wush ini memang semuanya sudah terdeteksi ataupun sudah diselesaikan akhirnya melalui CCTV yang ada di kereta. Jadi data-data penumpang tersebut sudah didapatkan oleh PT KCIC dan kita akan menindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini data penumpang pencurian bantal sudah didapat dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang selebgram meninggal dunia saat operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan akibat pecah pembuluh darah. Keluarga menduga korban menjadi korban malapraktik. Polisi memeriksa dokter yang menangani Ela Nandasari Hasibuan, perempuan berusia 30 tahun yang meninggal dunia saat operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Dari pemeriksaan awal, pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Ya saya mau rekam medisnya dibuka dan benar kematiannya itu apa. Karena kan menurut si Pak Ricardo itu juga saya dibilangnya bahwasanya penyebab kematiannya itu adalah ketika dalam tindakan Ella pingsan. Jadi pingsan dibawa ke rumah sakit Margonda, di jalan dia meninggal. Tapi kan kita nggak bisa percaya begitu saja. Karena kan orang dalam keadaan sehat walafiat loh. Nah, apa keracunan anestesi, apa salah tindakan, apa prosedur mereka yang tidak pasti, kan kita nggak tahu. Sementara itu polisi masih mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan dokter dan perawat. Kejadian-kejadian berikutnya di mana orang masuk ke klinik kecantikan kemudian berakhir dengan meregang nyawa. Nah, sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, interogasi, maksudnya sudah 2 saksi kita interogasi, yang kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya, ya ada kejadian. Dan korban ini meninggal dunia sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana. Sementara itu. Kondisinya ketika di sedot lemak itu artinya meninggal di klinik atau dibawa ke rumah sakit dulu? Itu kita masih butuh pendalaman karena kan yang bisa menentukan meninggalnya karena apa itu hanya otopsi dan hanya dokter. Saya tidak bisa menyebutkan meninggal di mana karena apa, karena kita belum menerima keterangan itu dari dokter. Dan kita juga belum melakukan otopsi kepada korban karena korban saat ini sudah dikebumikan. Kalau dokter, kini jasad korban telah dikebumikan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Namun tidak menutup kemungkinan jika dibutuhkan akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan iNews melaporkan. 6 orang bandar narkoba dan obat terlarang ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, Jawa Barat. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan puluhan paket sabu dan 1.000 butir obat keras ilegal. Inilah detik-detik penangkapan salah satu bandar sabu berinisial DA di Kecamatan Kalijati, Subang. Dari tangan pelaku, tim Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, Jawa Barat mengamankan barang bukti belasan paket sabu siap edar. Sepanjang bulan Juli ini, Satres Narkoba Polres Subang berhasil mengungkap 4 kasus peredaran sabu dan 2 kasus obat keras ilegal dengan melibatkan 6 orang tersangka.
Para pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Sementara tersangka kasus obat keras ilegal terancam hukuman 10 tahun penjara. Adapun tersangka yang berhasil diamankan yaitu 6 orang laki-laki, untuk jenis sabu 4 orang dan sediaan farmasi tanpa izin 2 orang. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, yaitu 30 gram sabu dan 1.000 butir obat keras ilegal. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Di Jawa Timur, pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas mencuri celana dalam wanita di sebuah rumah kos di Kabupaten Jombang. Ironisnya, peristiwa pencurian celana dalam itu sudah 2 kali terjadi di lokasi yang sama. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik terjadinya pencurian celana dalam wanita di sebuah indekos di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan mengenakan helm, pelaku berjalan kaki mendekati jemuran yang ada di teras indekos. Dengan santainya, pelaku kemudian mengambil beberapa buah celana dalam dan memasukkannya ke dalam celananya. Pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi dan mengendarai sepeda motor yang diparkir di tepi jalan raya. Peristiwa pencurian ini baru diketahui pemilik indekos setelah mendapat laporan dari penghuni kosnya. Setelah diperiksa pada rekaman CCTV, ternyata memang benar ada seorang pria yang mengambil celana dalam milik penghuni kos. Bahkan menurut pemilik indekos, peristiwa pencurian ini sudah 2 kali terjadi. Pencurian pertama terjadi pada bulan Juni lalu, namun wajah pelaku tidak bisa terlihat dengan jelas karena tertutup masker. Tahunya tadi jam 8 pagi dari anak kos di sana. Tapi anak kos itu udah menginformasikan dari jam 6 pagi ke anak saya di rumah, ke rumah. Cuman saya nggak dikasih tahu sama anak saya langsung ke sini. Baru ada keluar anak kos itu ngasih tahu, "Pak, katanya semalam ada kejadian ya?" Terus kejadian apa? Beritanya itu kehilangan ada pencuri yang masuk di kos-kosan. Nah, dari itu kita lihat dan saya tanya ke yang tuan rumah kos-kosan, apa yang hilang, yang diambil itu celana dalam wanita. Nah, ini sudah kejadian 2 kali ini. Ya saya hampir 1 bulan kemarin itu ada. Nah, terus yang 2 kali ini ada lagi tadi malam, cerita yang punya kos tadi malam jam 11-an. Ketua RW setempat berjanji akan meningkatkan kewaspadaan dan ronda malam di wilayahnya. Karena peristiwa ini telah membuat para wanita, terutama anak-anak indekos di wilayahnya merasa resah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang ibu dengan selingkuhannya pria lansia kepergok ipar dan anaknya tengah berboncengan mesra di Medan, Sumatera Utara. Sang istri nekat selingkuh saat suami berada di penjara. Warga dihebohkan dengan pasangan selingkuh yang dipergoki keluarga tengah berboncengan mesra di tengah jalan. Keduanya kemudian digiring keluarga ke sebuah warung di kawasan Jalan Jerman 16, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai. Kejadian bermula saat anak dari wanita Parubaya, HWA, curiga melihat ibunya selalu pulang malam, bahkan pernah tidak pulang ke rumah, sementara suami sedang berada di penjara. Saat dilakukan pengintaian di tempat wanita Parubaya itu bekerja, keluarga melihat si ibu dijemput seorang pria lansia dengan sepeda motor. Keduanya berboncengan hingga berpelukan mesra layaknya pasangan suami istri. Dari pengakuan keduanya, hubungan terlarang ini sudah terjalin selama 3 minggu. Kenalnya itu? 3 minggu? 3 minggu kenal. Bahasanya mereka sudah resah dengan perbuatan mamanya yang kalau pulang ke rumah pergi lagi keluar malam. Pulang nanti agak malam. Sering terjadi, ada juga pernah nggak pulang, tapi kita nggak tahu dia kerjanya itu lembur atau enggak. Jadi saking resahnya ini anak ngadu ke kami. Kalau seandainya teman itu nggak mungkin berpelukan mesra seperti itu. Pasangan lansia selingkuh ini pun membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bila terulang akan diproses hukum.
Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham Ainis melaporkan. Pemirsa, putusan bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendapat sorotan tajam dari publik. Ungkapan kecewa pada majelis hakim ditunjukkan elemen masyarakat dengan mengirim karangan bunga ke gedung PN Surabaya. Kontroversi putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur mendapat kritikan dari masyarakat. Warga yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Tuntutan kami dari Aliansi Madura Indonesia, warga Kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta 3 majelis hakim dicopot. Karena ini sudah menampar rasa keadilan buat kami. Diproses, ya pastinya diproses. Karena kami juga sudah mengirim surat ke KY, ke KPK untuk segera menindaklanjuti atas putusan 3 majelis hakim tersebut. Sementara itu 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti, Jumat kemarin mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun, Erintua Damanik selaku Hakim Ketua mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya untuk silaturahmi, bukan untuk pemeriksaan. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Oke, ya jangan saya. Nanti saya nggak objektif dong. Oh, ya, Humas ya, di Humas. Kami belum bisa memeriksa, ya, belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk memeriksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai janggal hingga memicu polemik di tengah masyarakat. Usai pembacaan putusan bebas, masyarakat meminta agar Komisi Yudisial menyelidiki putusan tersebut dan melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial untuk menyelidiki vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Dirinya juga meminta vonis bebas Ronald Tanur yang dinilai janggal dapat diusut tuntas. Dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak benar. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erintua Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Afrianti yang kehilangan nyawa, anak dewan mau anak pejabat apapun. Kuasa hukum Saka Tatal yakin bukti baru atau novum yang diajukan di sidang peninjauan kembali belum pernah ada di persidangan tahun 2016. Sementara itu pakar hukum pidana menilai bukti foto harus disertakan bukti pendukung agar lebih kuat. Tim kuasa hukum Saka Tatal tetap bersikukuh dan yakin bahwa bukti baru atau novum yang disampaikan dalam sidang peninjauan kembali adalah valid. Mereka mengklaim bukti foto itu belum pernah ada dalam persidangan tahun 2016 silam. Kuasa hukum juga yakin kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan dan pemerkosaan, melainkan kecelakaan. Silahkan jaksa membuktikan apakah ada berkas kelima foto yang dijadikan novum di dalam persidangan Saka. Tidak pernah ada. Jangankan di sidang Saka, di sidang dewasa yang punya nomor perkara berbeda, tidak ada foto
yang visualnya Vina dan bagian tubuh Vina bagian bawah dan bagian atas itu di dalam berkas 7 terpidana, apalagi di Saka. Jadi kalau misalnya foto yang bagian tubuh bawahnya Vina sudah ada di dalam berkas, jaksa meyakini ada pemerkosaan, hakim meyakini ada pemerkosaan, ya luar biasa. Karena bagian tubuh dalam novum yaitu benar-benar bagian tubuh yang mulus. Vina menggunakan celana dalam, mohon maaf, dan kelihatan dia menggunakan pembalut. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai untuk mendapat kekuatan, setiap bukti foto harus disertakan dengan bukti pendukung lainnya. Karena foto itu harus dibicarakan, foto itu harus dibuktikan, foto itu harus dibunyikan bahwa Saka Tata tidak pernah ada di tempat. Ini yang penting. Jadi tidak perdebatan fotonya, tapi dikuatkan foto itu dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga kalau kita identifikasi seberapa besar PK yang diajukan selama ini, itu keberhasilan ya antara 20-25%. Karena pembuktian penuh ada pada negara. Siapa? Penyidik polisi, penuntut umum jaksa, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, termasuk hakim kasasi. Nah, disinilah saya kira evaluasi dilakukan. Sehingga potensi dikabulkan, tadi saya katakan memang salah bisa, tapi sedikit 20. Mudah-mudahan kasus Tata ini bagian dari 20 atau 25% terhadap PK yang diajukan di Indonesia. Sebelumnya, pihak termohon yakni kejaksaan menilai bukti foto yang dilampirkan Saka Tatal bukanlah novum atau bukti baru. Hal itu disampaikan termohon dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon Jumat pagi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Selain mendengarkan tanggapan termohon, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan kakak dari Saka Tatal untuk bersaksi. Majelis hakim menunjukkan sejumlah foto kepada saksi untuk menginformasi kebenaran bukti-bukti tersebut. Inilah suasana persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat 26 Juli 2024. Sesuai permintaan hakim, pemohon menghadirkan saksi fakta untuk novum atau bukti baru yang diajukan pihak Saka Tatal. Selis, kakak kandung Saka Tatal, hadir sebagai saksi fakta yang mengaku mendapatkan bukti berupa beberapa foto terkait dengan tewasnya Vina dan Eki. Selis mengucap sumpah bahwa dirinya menemukan bukti berupa foto dan surat yang belum pernah diajukan di persidangan. Sementara itu, pihak termohon jaksa penuntut umum menyatakan bahwa novum yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal yaitu foto di lokasi kejadian dan foto jasad Eki dan Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati bukanlah bukti baru. Bahwa berdasarkan fakta hukum, novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal, yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Menurut jaksa, hasil visum terhadap Vina dan Eki tetap menunjukkan bahwa kedua korban meninggal dikarenakan pembunuhan dan bukan kecelakaan. Pihak kuasa hukum Saka Tatal menyayangkan jaksa yang tidak mau melakukan perbaikan dengan melihat adanya bukti-bukti baru itu. Tidak ada niat untuk perbaikan, termasuk foto-foto. Foto-foto itu diperjelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Setelah menyimak bukti dan mendengarkan tanggapan termohon, sidang PK Saka Tatal ini akan kembali dilanjutkan pada Selasa 30 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal, kuasa hukum Saka mendesak Kapolri mengizinkan mereka untuk menghadirkan anggota Satlantas Polres Cirebon yang melakukan olah TKP di persidangan. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan berlangsung pada Selasa 30 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal akan mendatangkan sejumlah saksi fakta dan saksi ahli. Kehadiran saksi fakta sangat diperlukan agar bisa menjelaskan kejadian sesungguhnya bahwa peristiwa yang menimpa Vina dan Eki diyakini adalah kecelakaan.
Sementara bukti baru yang sudah diajukan diharapkan bisa menjadi pertimbangan hakim. Kepada iNews, kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti juga mendesak Kapolri agar mereka diizinkan untuk menghadirkan petugas lalu lintas yang melakukan olah TKP pasca kecelakaan. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya saya yakini di 2016 itu kita harapkan juga Bapak Kapolri mohon izin agar anggota yang melakukan olah TKP di 2016 dihadirkan kembali, karena 5 anggota yang melakukan olah TKP yang menyatakan itu kecelakaan lalu lintas pada sidang Saka Tatal tidak pernah dihadirkan. Yang dihadirkan adalah pada sidang dewasa, itu pun oleh majelis hakim diabaikan meskipun dinyatakan bahwa kedua korban meninggal di flyover Talun, kemudian darah yang mengenang hanya ada di bagian bawah tubuh laki-laki, bagian tubuh bawah perempuan. Ada sekitar 20-30 cm goresan yang di median jalan, kemudian ada daging yang tertinggal di baut. Itu kan sudah disampaikan dalam persidangan persidangan dewasa. Saksi ahli dan saksi fakta yang akan dihadirkan pada sidang PK hari Selasa antara lain mantan Kadif Humas Polri Susno Duaji, kriminolog Riza Indragiri, serta saksi fakta lain seperti Mega maupun Widi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.